10 juta Gen Z nganggur, yang disalahin siapa? Terus tiba-tiba pertanyaan ini dijawab sama anak pinggir jalan. Yang disalahin ya orang tuanya lah. Coba kalau orang tuanya itu punya usaha, punya kerjaan, pasti juga anaknya nggak bakal nganggur. Terus temennya tuh ngejawab, salah cuy. Kalau orang tuanya punya usaha yang sukses, ya anaknya nganggur aja lah. Ngapain anaknya juga ikut kerja? Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Barah Pamungkas di konten Breaking Free. Jadi baru-baru ini tuh aku lagi lihat banyak konten di media sosial yang menggambarkan anak Gen Z itu dengan berbagai macam pekerjaannya. Ada yang bilang ini tuh wajar jadi preferensi, tapi juga banyak yang bilang ini tuh standar yang nggak masuk akal sebenarnya. Dan banyak juga yang berkomentar, kok mereka pada bisa sih ngelakuin itu? Kok aku nggak bisa sih ngelakuin itu? Terus salahku di mana? Seakan-akan ini tuh menjadi keharusan dan tradisi untuk anak zaman sekarang. Ini tuh seakan-akan anak-anak Gen Z itu lagi dituntut untuk melakukan banyak kegiatan, banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat, dan mendapatkan hasil yang besar, dan harus berdampak juga pada lingkungan gitu. Tapi di sini aku nggak mau fokus membahas kok kita yang di umur segini dan kita nggak seperti mereka sih. Karena I believe setiap orang itu punya standarnya masing-masing. Tiap orang punya kapasitasnya masing-masing coy. Bukan berarti mereka yang berbisnis minuman dan sukses terus kita melakukan hal yang sama dan kita juga akan sukses seperti mereka, itu juga nggak pasti juga. Bukan berarti mereka yang melakukan banyak hal itu menjadi patokan untuk kita melakukan hal yang sama agar dianggap sukses seperti mereka. Ya gitu, kadang kita hanya melihat hasil jadinya saja dalam berbentuk satu video. Padahal in fact videonya itu mungkin direkam dalam waktu yang lama, mungkin 1-2 bulan. Dan itu dijadikan dalam satu video. Dan pikiran pendek kita itu beranggapan mereka melakukan banyak hal kegiatan tersebut itu dalam satu waktu yang sama. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan mereka itu jelek ya. Ya kalau kamu punya kapasitas sebagai pegawai ya itu nggak masalah. Dan kalau kapasitasmu sebagai pengusaha itu juga nggak masalah. Bahkan kalau kapasitasmu adalah sebagai pengangguran sekalipun, itu juga nggak masalah. Iya, nggak masalah buat orang yang nggak kenal kamu. Tapi itu bakal menjadi masalah buat orang yang kenal kamu. Ya dong, kamu pengangguran. Terus teman kamu sudah kerja nih misalnya. Udah pekerjaan tetap misalnya. Bahkan mereka merasa kamu tuh bukan saingan apapun. Dan kalau kamu nggak kerja dan kamu nongkrong sama teman-temanmu yang kerja, atau yang dibilang sudah kerja, itu bakal menjadi masalah buat kamu. Kadang tuh kita menilai, kita dari lingkungan yang sama, kita berkembang di lingkungan yang sama, tapi kok kamu bisa naik dan aku nggak bisa naik. Ini tuh justru menjadi suatu tuntutan mental buat kamu. Dan berdasarkan data yang tak cari atau tak lihat di internet, angka pengangguran itu ternyata seperti ini. Dan angka pengangguran kebanyakan didominasi oleh anak Gen Z. Ya sebenarnya wajar sih karena mereka kan juga masih tahap mencari lubang-lubang rezeki kan. Menurutku tuh anak Gen Z itu bekerja itu berpatok pada beberapa faktor. Di antaranya itu faktor tuntutan dan faktor lingkungan. Salah satu contoh tuntutan itu misal kayak gini. Di suatu keluarga, si ayah ibunya ini sudah pensiun. Dan si orang tuanya ini punya utang pribadi. Itu kan menjadi hal tuntutan ya bagi kita, bagi anak Gen Z. Untuk mau nggak mau ya harus kerja. Yang kedua itu contoh lingkungan. Misal kayak kita di lingkungan kita atau kita bergaul sama anak-anak yang basisnya itu adalah pengusaha. Misal kita ambil contoh pengusaha buah dan kita sering bergaul sama anak-anak pengusaha buah. Otomatis mau nggak mau kita akan belajar. Kita akan mengetahui juga manajemen keuangan mereka. Kita juga akan mengetahui sistem keluar masuknya barang. Dan pada akhirnya kalau misalkan kita bergabung ke lingkungan seperti itu bakal membentuk pola pikir kita. Dan mau nggak mau kita juga akhirnya melakukan kegiatan usaha. Terus ada lagi juga faktor yang mengakibatkan kita nggak mau kerja. Yang pertama itu kita punya pacarnya adalah orang kaya. Yang kedua memang bapaknya udah kaya, jadi nggak mau kerja. Nggak, bercanda loh, bercanda. Sebenarnya faktor anak Gen Z nggak mau kerja itu mereka terlalu memperhitungkan atau terlalu memikirkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi gitu. Jadi misalkan kayak kerjanya itu harus punya makna, terus juga kerjanya itu harus berdampak sosial, dan bukan hanya sekedar gaji. Apalagi masukkan free dopamin dari konten-konten yang sering dilihat. Ya
free dopamin tuh kayak misalkan kesenangan sesaat ketika kita melihat konten-konten di TikTok misal atau di Instagram, atau kita justru membandingkan diri kita dengan orang lain. Seharusnya ya yang harus kita pikirkan ketika kita tuh mau bekerja itu yang pertama adalah latihan disiplin. Jadi kita kerja itu untuk melatih disiplinnya kita. Yang kedua itu untuk memperluas kenalan. Yang ketiga untuk kita mempelajari sistemnya. Dan yang keempat, praktek teori. Oh ya, ada terakhir lagi yang kelima itu mengumpulkan modal. Ini tuh mempengaruhi banget guys. Karena anak-anak Gen Z zaman sekarang itu sudah terpapar dengan konten-konten atau terpapar dengan informasi-informasi yang berselimutkan instan. Contoh misal kayak trading. Trading itu keefektivitas kerjanya itu simple, tapi dia mendapatkan profit yang tinggi. Apalagi ditambah kayak bumbu-bumbu sekolah itu nggak penting, terus McLaren lu warna apa bos? Bahkan aku pernah lihat di TikTok, itu ada seseorang yang bahkan dia pun nggak punya mobil, tapi dia tuh berkoar-koar seakan-akan dia tuh mempertanyakan ke semua orang, McLaren lu warna apa bos? Lu McLaren lu warna apa? Padahal kalau aku ngeliat profilnya dia, apa ya, kayak bukan dari seseorang yang punya kapasitas untuk berbicara seperti itu gitu loh, ngerti kan? Kayak kamu ketemu sama seseorang tapi kamu tahu kayak level dia itu ketika dia berbicara sama realitanya itu sangat-sangat berbeda, bahkan kayak ketemu suatu gap gitu loh. Sebenarnya juga bukan menyalahkan tradingnya atau menyalahkan orang-orang yang bekerja di dunia trading ya, tanda kutip ya. Tapi itu ini lebih berpusat kepada orang-orang yang belum levelnya di situ, tapi dia merasa levelnya sudah ada di situ. Dan akhirnya apa? Dia kayak nggak mau kerja. Dengan bayaran 3 juta, dia menyepelekan itu. Dengan bayaran 3 juta, atau kita bisa bilang mungkin ya, kita bilang aja UMR. Mereka kan males buat melakukan seperti itu karena sudah terbiasa dengan free dopamin yang disajikan oleh media sosial dan kita serap mentah. Terus akhirnya apa? Ikan besar nggak dapet, ikan kecil pun juga lewat. Ini problemnya. Dan apa ya? Dan kita tuh sebenarnya juga harus memastikan juga gitu loh. Kita harus mencek data seberapa besar orang yang benar-benar mempraktekkan itu dan seberapa besar orang yang hanya FOMO aja. Jadi jangan terbawa dengan mereka bisa melakukan A, terus kamu beranggapan ketika kamu melakukan hal yang sama, kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Pertama tadi yang tak omongin di awal, kita tuh berasal dari susunan yang berbeda. Ya kembali lagi ya, kita tuh harus bisa memilah dan memilih hal apa yang bisa kita masukkan dalam otak kita. Jangan-jangan yang lo pikirin cuma pargoy doang. Ya kembali lagi yang tak sebutin tadi, di sini aja lingkungannya udah beda. Lauk yang dia makan dan yang kamu makan itu juga beda. Pakaian yang dia pakai dan yang kamu pakai juga beda. Dari sini kayaknya jelas ya maksudku ya. Daripada kamu membandingkan hal apa yang membedakan kamu dengan orang lain, mending kamu lebih fokus untuk membandingkan hal apa yang membuatmu beda di hari ini dan di hari kemarin. Kayak coba aja buat perubahan baru gitu loh. Coba kamu lihat ada pertumbuhan apa yang bisa dibilang itu kemajuan dari diri kamu. Ini misal kamu bilang yang tumbuh cuma rambut, ya tak tempelin kamu ya. Kesimpulannya itu jangan terlalu sering membandingkan diri kamu dengan apa yang kamu lihat di sosial media. Karena ini bakal membuat kamu berpikir kamu adalah orang yang gak bahagia. Lu juga harus bisa mikir, hal-hal yang dibagikan di sosial media tuh hal-hal yang baik-baiknya aja, hal-hal yang senengnya aja. Kayak nggak mungkin kan orang membagikan kesedihan juga di sosial media gitu. Dan orang-orang juga bakal berpikir berkali-kali sih, kayak ngapain juga aku membagikan hal-hal yang nggak aku sukai di sosial media gitu. Lebih menerima diri dan berkembang sebaik mungkin itu adalah hal yang bener-bener paling layak buat kamu korbankan. Jadi sebagai bahan penutup, aku mau ngasih kalian pesan. Jadi saran keluarga dan teman itu ibaratkan teriakan orang parkir. Ya memang kita tuh butuh kritik dan masukan dari orang luar. Tapi kalau sampai nabrak, yang salah siapa? Yang salah tetap pengemudinya bos. So terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ambil yang baik aja, yang buruk dibuang jauh-jauh. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat follow Instagram aku @barapamkas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.